Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pemuda. Selamat datang di podcast resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon. Tempat di mana kita berbagai informasi, inspirasi, dan inovasi seputar kepemudaan dan keolahragaan. Bersama saya, Sophie, kita akan mengulas berbagai program, kegiatan, dan cerita menarik yang melibatkan semangat muda. Nah, Sobat Podcast, di episode kali ini kedatangan tamu spesial nih. Halo Pak, apa kabar? Pak Baik. Maharto, baik sehat ya Pak Sehat, ya? Alhamdulillah. Tetap bahagia dong, semangat ya Pak Alhamdulillah, ya? semangat. Boleh Pak, kita sapa dulu Sobat Podcast kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan nama Maharto ya dari Dinas Koperasi Sakit Menengah Kabupaten Cirebon. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya podcast bareng kami. Kalau kita mau nanya-nanya Bapak boleh ya Pak ya? Mangga, silakan. Boleh. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama nih Pak, kebetulan banyak banget yang DM ke saya juga nih untuk Bapak ya Pak. Ini yang pertama, apa saja program unggulan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon dalam membina dan mengembangkan UMKM lokal Bapak? Terima kasih ya sobat muda sekalian di seluruh Kabupaten Cirebon dan sekitarnya, bahwa untuk program UMKM di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cirebon, yang pertama kami mempunyai ini ya tentang bisnis dan service. Bisnis service itu BDS ya, singkat itu merupakan suatu wadah ataupun pusat konsultasi bisnis yang ada di Kabupaten Cirebon yang bisa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kemudian meningkatkan omset, kemudian juga meningkatkan SDM dan sebagainya. Itu ada konsultan pendamping bisnis dan service itu. Kemudian yang selanjutnya bahwa dalam program terus ini kami menggulirkan program transformasi formal usaha mikro ya, Transformi. Kenapa? Karena setiap usaha itu harus formal ya, diusahakan, diformalkan. Jangan sampai nanti bahasa kitanya ada dagang-dagangan atau bahasanya usaha-usahaan, itu supaya diformalkan dengan bernomor induk berusaha, kemudian dengan pemasaran yang baik, kemudian dengan kemasan yang baik dan lain sebagainya. Luar biasa ya Pak. Berarti BDS sendiri itu kita tentunya harus bisa membantu teman-teman UMKM ya Pak ya? Iya, tentunya bisa sangat membantu sekali ya. Oh iya. Dan ini ada lagi pertanyaan yang kedua nih Pak, dari Sobat Podcast ya Pak ya? Mangga, silakan. Bagaimana proses pembinaan UMKM dari tahap awal Pak? Tahap awal hingga berkembang, termasuk dukungan dalam pelatihan, perizinan, dan pemasaran yang tadi Bapak ungkapkan itu ya Pak ya? Ya, BDS itu ada NIB itu ya Pak ya? Ada. Maka boleh itu Pak untuk Sobat Podcast. Terima kasih ya para sobat podcast yang berbahagia, bahwa untuk pembinaan dari mulai startup sampai sekarang ini, yang pertama tentunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan, kemudian pendampingan ataupun konsultasi-konsultasi bisnis yang ada di BDS. Selanjutnya juga dalam hal pembinaan dan fasilitasi Dinas Koperasi kami ini, yang di samping ada pelatihan usahaan, juga ada tentang fasilitasi perizinan, fasilitasi kemitraan dengan toko oleh-oleh dan perusahaan, juga ada pemasaran secara offline dan online. Yang offline-nya ada di galeri pelaku UMKM di Cipto, kemudian yang online juga kami punya marketplace ya, ada Galeri Caruban, kemudian kami juga sedang merintis untuk marketplace lainnya yang berupa marketplace di yang lain, misalnya ada di Shopee dan sebagainya itu. Kemudian juga kami juga ingin mengembangkan yang namanya itu sekarang lagi booming TikTok, yaitu itu ya Pak ya, berarti Dinas Koperasi dan UMKM itu sudah tersedia ya Pak ya, ada offline dan online. Iya. Tentunya itu juga Pak tadi menarik kan, kita ada namanya galeri. Nah itu boleh tahu nggak Pak ya, apa peran galeri UMKM di Cipto dan bagaimana kriteria produk yang bisa ditampilkan di sana Pak? Jadi teman-teman sahabat podcast ini pengen bergabung, syarat dan
apa yang harus mereka tempuh untuk bisa bergabung di galeri Pak pertama? Ya, terima kasih tentunya para pelaku usaha mikro, terutama para pemuda, pemula ini silakan bergabung ke Galeri UMKM Kabupaten Cirebon yang terletak di Jalan Cipto, Kota Cirebon, yaitu punya Kabupaten Cirebon. Yang pertama bahwa persyaratannya sangat gampang sekali, yang mudah, hanya dengan KTP dan membawa produk saja. Kalau misalnya itu belum mempunyai foto produk, silakan di sana ada foto produk ya, foto produk gratis, silakan. Barangkali mau pembinaan konsultan bisnis, silakan di sana. Di sana itu lengkap ya, mau apa saja pelaku usaha mikro dari mulai awal sampai dengan pemasaran. Oh iya baik. Berarti untuk sahabat podcast ini Pak, berarti kita di sana hanya membawa produk, contoh produk ya Pak. Apa dua produk ataupun KTP syaratnya Pak ya, bisa gabung langsung di galeri ya. Langsung. Dan nanti itu bisa masuk dalam bentuk binaan atau forum di galeri tersebut Pak untuk dinas koperasinya. Ya, di samping binaan juga nanti ada di forum di galeri ya. Itu kenapa? Karena kita untuk memajukan pelaku usaha mikro kan dari berbagai cara ya, itu baik dari pemasaran, kemudian kita juga ada kunjungan-kunjungan ke lapangan, kemudian juga ada pelatihan-pelatihan yang melalui kecamatan itu ya. Jadi tidak harus yang di galeri saja, kita membina yang di kecamatan, yang di desa-desa kelurahan itu kami siap membina. Kemudian juga untuk yang mau datang langsung ke galeri UMKM maupun ke konsultasi ke para konsultan PDS atau dinas, silakan kami ya. Oh iya baik Pak. Berarti untuk pelatihan sendiri sahabat podcast ini ya bisa langsung datang ke dinas ataupun ke galeri ya Pak Maharto ya. Iya. Dan bagaimana nih Pak dinas mendorong digitalisasi yang awal Bapak bilang itu Pak, kita bisa online ya, bisa pakai marketplace yang Bapak utarakan di depan. Nah ini mendorong digitalisasi UMKM serta memfasilitasi keikutsertaan mereka dalam pemasaran atau dalam pameran ataupun event-event nasional Pak. Kan kita sudah tahu kan Pak ya, di Dinas Koperasi juga ada event-event yang mungkin sudah diagendakan oleh dinas Bapak sendiri. Gimana tuh Pak? Ya, terima kasih untuk event ya, event-event baik itu lokal, regional maupun nasional itu kami juga tentunya bisa mengikuti. Karena mengikuti apa? Misalnya di hari koperasi, hari UMKM, kemudian kalau di tingkat regionalnya itu hari UMKM tingkat provinsi, kemudian di koperasi tingkat provinsi, kemudian juga di tingkat lokal yaitu tingkat misalnya hari jadi Kabupaten Cirebon, kemudian ada HUT RI dan lain sebagainya. Itu tentunya para pelaku usaha mikro ini semuanya diberi kesempatan untuk mengikuti event-event tersebut dan tidak pandang bulu. Itu kami tidak akan memilih siapapun yang akan mengikuti event. Tapi yang pertama itu kemarin kami telah melaksanakan UMKM Award ya, itu di mana ada ajang tentang pelaku usaha mikro dalam meningkatkan SDM dan digitalisasi maupun legalisasi. Nah itu tentunya yang pertama untuk diikutkan ke pemasaran ataupun pameran yang regional ya, regional bukannya lokal ya, regional itu tentunya mereka-mereka yang telah mengikuti ataupun menjuarai dalam event UMKM Award tersebut. Berarti bagus banget ya Pak programnya. Jadi ada UMKM Award itu sendiri dari dinas UMKM dan dinas koperasi dan UMKM ya Pak ya. Dan izin Pak, saya mau bertanya lagi untuk UMKM yang Bapak bina itu terkait usia, apakah ada seperti kami ya Pak, kalau kita kan bidang pemuda nih Pak, dipemudakan usia kewirausahaan itu dari 16 tahun sampai 30. Nah, di dinas koperasi sendiri, di dinasnya Bapak itu Pak, izin usianya apakah bisa lebih dari itu atau kurang dari itu Pak? Terima kasih. Untuk binaan ataupun yang mengikuti berbagai kegiatan dinas koperasi juga itu kami tidak membatasi usia ya. Yang penting mereka masih mampu berusaha itu saja. Oh, berarti untuk emak-emak yang di atas 50 tahun bisa. atau 60 ada ya Pak ya? Banyak ada yang banyak ya. 65 70 juga pasti ada tuh. Usia boleh tua tapi semangat tetap muda dong. Ya. Tepuk tangan buat Pak Maharto Ya, nih. makasih. Luar biasa.
Baik Pak, kita mau bertanya lagi nih Pak karena DM-an sudah masuk banyak sekali nih ke saya ya. Ini ada pertanyaan yang menarik juga. Apa Pak tantangan utama dari dinas dalam membina UMKM dan strategi yang digunakan untuk mengatasinya Pak? Terutama beberapa bidang di UMKM ini, apa hanya untuk fashion atau kuliner atau ada beberapa yang mungkin bisa masuk di bidang Bapak. Izin Pak. Ya, makasih ya. Pada umumnya pelaku usaha mikro khususnya di Kabupaten Cirebon itu ada menghadapi berbagai kendala ya. Yang pertama itu tentang tadi sudah sampaikan legalisasi dan legalisasi. Kemudian yang kedua juga ada kemasan yang masih sederhana. Kemudian sebenarnya ada pemasaran juga masih biasa saja, masih sederhana ya, masih umumnya ya ini. Kemudian juga inovasi masih kurang ya. Kemudian juga kemasan masih perlu pembinaan, itu tantangannya. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro. Kemudian upaya yang kami lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut bersama dengan pelaku usaha mikro, yang pertama kami melakukan pelatihan yang tadi biasanya permasalahan tentang kemasan, kami juga melakukan pelatihan tentang desain kemasan dan desain desain merek ya, itu mereknya. Nah, kenapa? Karena pelaku usaha tanpa merek ya orang tanpa nama itu. Tanpa nama, betul, iya, betul, itu makanya itu ya. Jelas ya Pak, ini iya. produk siapa, bingung. Itu iya, makanya itu kami juga untuk melakukan fasilitasi itu, di samping yang pemasaran juga yang namanya produk itu harus ada namanya, penting. Kemudian juga legalisasi juga penting. Kemudian juga selanjutnya untuk pembukuan, kemudian untuk inovasi, kualitas dan sebagainya itu penting ya. Kami melakukan di dalam pelatihan, kemudian di pembinaan oleh BDS, dan yang lebih lagi di samping produk ada namanya juga yang lebih lagi ini ya, foto produk ya. Itu foto produk sangat penting sekali. Foto produk. Iya, kami juga telah menggait dari fotografer ya, fotografer artis itu profesional ya. Itu kami juga menggait ataupun kami yang jadikan konsultan BDS itu ada fotografer yang sudah profesional ya, sudah handal ya itu. Makanya silakan barangkali para wirausaha muda dan sebagainya mau foto produk, kemudian mau upload ke yang lainnya, silakan datang ke BDS setiap hari Rabu ya. Kalau foto produk setiap hari Rabu silakan. Oh, ada waktunya ya Pak? Ada foto Rabu. Produk itu sahabat podcast ada di hari Rabu. Hari Rabu itu yang rutin ya. Karena kalau janjian silakan aja kapan. Kapan saja. Iya, kapan saja. Iya. Nah, tapi kalau yang waktu sudah ditentukan oleh dinas hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Tempatnya di galeri. BDS ya, di galeri ya. BDS juga ya Pak ya. Ya. Sudah disediakan oleh dinas ya. dan UMKM. Luar biasa, tanganlah untuk Kasih, Pak Maharto. Aduh, Masya Allah, keren Pak, keren banget. Kalau yang mau prewedding silakan tinggal nego saja. Tuh, sahabat podcast, ternyata luar biasa. Jadi jangan takut kemahalan atau harga sangat mahal, tidak ya Pak? Karena semua gratis ya sana ya. Wah, luar biasa, tepuk tangan gratis lagi semua buat narasumber gratis kita ya. Nih. Semuanya gratis. Biasanya bagi yang para berusaha muda ataupun emak-emak yang belum punya kartu nama, dibikinkan kartu nama sana, silakan. Kenapa? Karena ada beberapa produk yang tidak bawa sana. Itu misalnya ada yang mempunyai produk kusen kayu, kemudian punya produk bata di rumahnya. Nah, silakan di fotonya di sana atau batanya di sana, kusennya di fotonya, silakan nanti tinggal bel ke nomor yang ada di kartu nama. Silakan sana. Ya. Baik Pak, nanti tuh ada website yang bisa diumumkan oleh sahabat podcastnya Pak untuk masuk di PDS ataupun beberapa binaan Bapak gitu ya. Yang saya dengar juga kan ada forum-forum ya Pak? Ada, silakan para teman-teman dari wirausaha muda barangkali mau pengembangan usaha itu jangan tanggung-tanggung ya, silakan. Kenapa? Karena kita melakukan usaha itu kan dari awal ya, enggak ujuk-ujuk langsung sukses itu. Ada kriteria kalau bahasa Jawanya itu. Ada prosesnya lah ya, ada kemudian juga dari pemuda ini sudah dimulai usaha itu sangat bagus sekali ya. Kenapa? Karena pengalamannya ditempa oleh pengalaman yang
sukses, kemudian juga untuk ada menemui kendala dan sebagainya itu silakan. Untuk bagi yang ada hal-hal yang tersebut silakan menghubungi ke galeri kami di konsultan BDS, barangkali bisa membantu itu. Betul. Berarti ada konsultan yang siap. Teman-teman sahabat sobat podcast ini punya masalah ya Pak ya. Iya. Masalah dalam bidang usaha, UMKM ya kan, dalam bidang perizinan bagaimana ya kan Pak, atau pemasaran pun akan dilayani sama BDS tersebut ya Pak ya. Termasuk permodalan barangkali. Permodalan, Masya Allah ini nih yang dinanti-nanti Pak, permodalan ada juga ya. Tuh, jadi untuk sahabat podcast ternyata di Dinas Koperasi dan UMKM selain pelatihan, pembinaan, ataupun perizinan ada permodalan ya kan Pak. Nah permodalan tersebut itu apakah permodalan dalam bentuk hibah ataupun apa tuh Pak, izin menanyakan. Mas ya, untuk permodalan ini skemanya pertama itu kami menggulirkan program dari pemerintah ya, ada kur yang biasa ya, himbara yang 6% Kur. setahun ya, setahun ya, kemudian ada juga yang kur mikro itu yang 3% setahun adanya di Pegadaian. Itu silakan. 3%, itu ya. Subsidi bunga ya, kan kalau bunga kan misalnya 2%, berarti kan 24% ya. Kalau di himbara itu kan di kur kan 6%, nanti kan pemerintah sudah mensubsidi bunga itu isinya. Iya baik, luar biasa ya Pak. Jadi paket komplit sekali itu sobat podcast ya, dari Bapak Maharto memaparkan luar biasa ya kan Pak. Dan tentunya semoga yang mendengarkan ini bisa termotivasi tentunya. Baik, inti dari kita ketemu nih Pak buat sobat podcast supaya lebih greget berwirausaha, terutama di pemuda kita ya di usia 16 sampai 30 tahun nih Pak. Apa Pak? Inti trik utama dalam awal dan tentunya biar sukses seperti Bapak juga dan teman-teman pelaku UMKM semuanya. Ya, makasih ya pada sobat pemuda yang kami cintai, bahwa untuk pertama ya, yang utama yaitu tentang niat ya, niat untuk berusaha itu walaupun kita misalnya masih kuliah ataupun masih kuliah, silakan untuk berwirausaha pertama. Kemudian jangan kagok atau jangan kaku untuk kita berusaha. Silakan dimulai saja dulu menawitu dan pasti rezeki mengikuti ya, itu pertama. Kedua itu inovasi ya, jangan lupa inovasi. Kemudian yang selanjutnya kita harus public relationnya ke yang lain itu harus aktif ya, dan sampai nanti kita tanpa hubungan dengan orang lain ataupun tanpa menerima masukan. Nah itu kita harus menerima masukan. Misalnya kita baru memulai usaha, kritik misalnya apakah itu terlalu asin atau terlalu manis atau terlalu banyak minyaknya, kita jangan alergi kepada masukan kepada orang lainnya. Itu saja yang bisa sampaikan. Baik, berarti luar biasa. Yang penting kita terutamanya ada niat ya Pak, ada niat dulu ya, bergerak kan Pak ya, ada inovasinya ya kan Pak. Jadi kita tuh sama-sama harus mempunyai niat yang kuat dulu ya Pak. Dan semuanya jalan ada. Pelatihan ada, disiapkan oleh dinas ya kan Pak, dari koperasi. Permodalan ada. Konsultan juga sudah disiapkan. Ya. Foto produk sudah disiapkan. Permodalan ada. Jadi apalagi dong? Ayo, makanya untuk pemuda nih semuanya harus bersemangat kewirausahaannya. Baik, itu ya mungkin pemaparannya sangat luar biasa Pak. Terima kasih sekali Pak telah memaparkan yang sangat luar biasa dan jelas ya. Saya juga yang tadinya nggak paham jadinya paham dan ingin menarik Pak, pengen berbisnis juga nih. Baik, terima kasih sahabat sobat podcast ya telah mendengarkan episode podcast Dinas Pemuda dan Olahraga hari ini, dan kita sudah luar biasa mendengarkan Bapak Dr. Andes Maharto Esos MSI sebagai pengembang kewirausahaan ahli madya Dinas Koperasi. Terima kasih ya Pak, jangan bosan tentunya datang ke podcast kami berikutnya ya Pak. Dan baik, oke, terima kasih sahabat podcast ya yang sudah menyimak dari awal sampai sekarang podcast Dinas Pemuda dan Olahraga hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan
dapat memberikan semangat baru, wawasan baru, serta motivasi bagi para pemuda dan insan olahraga di seluruh penjuru tanah air. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini agar semakin banyak prestasi dan inspirasi untuk semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap aktif, dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.